Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Fattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adibu awladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat jasmani, nikmat jasmani, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas sebuah kitab namanya Kitab Al-Mutajarrabin, yang kitab ini merupakan salah satu kitab dari Al-Fatah Temurun, Jawa Timur. Penerangnya adalah Syekh Abdul Salam Muhammad Amin, nama penerang kitabnya. Wa an Abdillah bin Amr bin Al-As. Wa an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra farqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzalaka 'inda akhiri ayatil taqraha rawahu Abu Dawud Ibnu Majah dan Hibban faqala hadha hadis hasan sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Membaca terang yang dikatakan, bacalah Al-Qur'an, karena kitab ini disuruhnya membaca Al-Qur'an. Iqra, bacalah, dan naiklah,
Waratil kama kunta, dan naiklah sebagaimana kamu turattilu fid dunya, membaca ketika di dunia. Fa inna manzalaka, sesungguhnya inda akhiri, derajatmu di surga di akhirat nanti, ayatin taqruha, itu menurut ayat-ayat yang kamu baca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimintakan kepada umatnya untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan sebuah mukjizat yang mana Allah SWT ciptakan. Sebutkan dalam surah Al-Iqra, sebutkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah Al-Quran karena Allah yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan nur, cahaya bagi orang yang membacanya. Orang yang membaca Al-Quran maka mendapatkan cahaya baginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan dia mengamalkan isinya dan mengamalkan apa yang ada artinya, maka Allah SWT akan memberikan cahaya baginya. Dan barang siapa mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan isinya, dan dia mendapatkan cahaya mahkota untuk kedua orang tuanya, dan mahkota itu lebih terang daripada matahari. Sebaliknya, orang yang menghafal Al-Quran dan dia mencari ridha Allah, maka orang tuanya akan mendapatkan cahaya mahkota di surga nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya akan mendapatkan mahkota itu lebih terang daripada matahari, dan kepada orang tuanya dipakaikan pakaian yang tidak seharga di dunia. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau ini akhlaknya seperti Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa membaca Al-Quran dan dia menghafalkannya dan dia mengamalkan kandungan isinya, maka dia tidak dikembalikan umur yang tua atau orang yang pikun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan orang yang menghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah sebagaimana kamu membaca ketika di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jumlah Al-Quran itu banyak, sama seperti derajat orang yang membacanya. Menurut akhir ayat yang kamu baca, puncaknya di surga adalah sama dia membaca dengan membacanya, yaitu membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran, mereka ini adalah orang yang selamat. Kunci perjuangan membaca Al-Quran adalah semangat dalam kehidupan. Ridhonya manusia itu kepada Allah,
tidak akan sampai ke puncak dari ridhonya Allah. Kamu harus sampai ke puncaknya, jangan ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberitahukan kepada kita sehari semalam dimanapun kita berada untuk membaca Al-Quran, walaupun berupa ayat berapa surah, itu menerangkan bahwa kita sering membaca Al-Quran. Setidaknya sehari itu ada kita membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberuntungan untuk orang yang mengamalkannya lebih berharga daripada sedekahnya, maka mendapatkan pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka lebih berharga di sisi Allah daripada orang yang bersedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadilah membaca surah Al-Ikhlas maka sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan seseorang laki-laki maupun perempuan membaca surah Al-Ikhlas sama seperti membaca satu juz Al-Quran. Seperti juga membaca buku banyak isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Ikhlas menyampaikan fadilah surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam masjid maupun di dalam rumah, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang di masjid. Yang disayang Allah, maka itulah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Musa yang berkata kepadaku, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu aku beritahukan perbuatan, dan barang siapa yang mengajarkan perbuatan ini selama hidupnya, maka dia akan memasukkan ke dalam syurga. Yang pertama adalah suka membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan isinya. Yang kedua adalah seorang laki-laki menjaga di antaranya, yaitu menjaga lidah atau lisan dan menjaga kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga kedua rahangnya atau lidahnya atau lisannya dan di antara kedua kakinya dan kemaluannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan akan masukkannya ke dalam syurga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga lidah. Kita sebagai ahli Al-Quran, sebagai keluarganya Allah, maka hendaklah kita menjaga lidah atau perbuatan kata-kata yang tidak dilakukan oleh Allah SWT. Dan manakah amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, yaitu menjaga lidah atau lisan. Seorang hamba tidak sampai kepada hakikatnya iman kalau tidak bisa menjaga lisannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada umat seluruh alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.